Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Panca Miharja dari kelas MN20F. Saya akan membawakan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Definisi akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Tujuannya itu menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Skema akuntansi pertanggungjawaban yang pertama itu menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu. Yang kedua itu hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas yang sama. Yang ketiga yaitu perbedaannya dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Penentuan pihak yang mengendalikan biaya yang pertama yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dengan biaya yang tidak terkendali. Yang kedua yaitu asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya yang terkendali oleh manajer unit operasi merupakan pekerjaan yang sulit. Yang keempat yaitu biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen yaitu harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Yang kelima yaitu apabila suatu biaya dapat ditelusuri dan dibebankan langsung ke suatu departemen dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya terkendali oleh manajer departemen. Tanggung jawab terhadap BOP yang pertama yaitu unsur overhead ada yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab langsung kepala departemen dan sebagian lagi berasal dari alokasian untuk penentuan tarif BOP. Yang kedua yaitu biaya hanya perlu dialokasi apabila manajer departemen penerima alokasi dapat mengendalikan biaya alokasi. Yang ketiga yaitu departemen pemakai harus mengetahui harga jasa sebelum membeli sehingga dapat mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Tujuan utamanya yaitu memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Yang kedua yaitu memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat mempertanggungjawabkan unit untuk mengidentifikasi efisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Analisis penyimpanan anggaran fleksibel yang pertama itu tujuan utama AP, pengendalian biaya. Yang kedua itu perbandingan biaya aktual versus biaya dianggarkan, menghubungkan apa yang terjadi versus apa yang direncanakan. Yang ketiga itu efisiensi biaya, membandingkan biaya sesungguhnya versus biaya dianggarkan pada volume sesungguhnya. Anggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban atau pendekatan alternatif yang pertama itu sebagai alat evaluasi merupakan perkembangan logis manajemen, gaya autokratis manajer bertugas mengarahkan sehingga harus tampil dan berwawasan luas untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu gaya manajemen partisipatif, manajer dan karyawan bertanggung jawab sama sebagai anggota tim, manajer sebagai fasilitator dan bukan direktur. Yang ketiga yaitu pergeseran penekanan dari kinerja individual menjadi kinerja tim, menimbulkan pertanyaan mengenai kegunaan akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer. Lalu selanjutnya itu perilaku disfungsional manajer. Yang pertama yaitu AP tradisional membebankan tanggung jawab efisiensi individu. Yang kedua yaitu ukuran penyimpanan anggaran dan efisiensi. Yang ketiga yaitu manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya penyimpanan dibebankan kepada manajer, bukan kepada proses bisnis penyebab penyimpanan. Dan yang keempat, individulah yang dievaluasi bukan proses bisnisnya. Individu cenderung berupaya meminimalkan penyimpanan. Yang kelima itu kecenderungan perilaku. Yang pertama itu mengutamakan kepentingan sendiri, fokus pencapaian anggaran, fokus target jangka pendek, dan manajer pandai memanipulasi atau sukses. Yang keenam, alternatif evaluasi kinerja. Yang pertama itu tren kinerja sesungguhnya antar waktu. Dua, anggaran berbasis taksiran kurva pembelajaran. Lalu berikutnya adalah kegunaan informasi bagi manajer. Yang pertama itu AP tradisional, biaya dilaporkan ke manajer. Kedua itu sebagian besar AP membuat dasar anggaran dengan ukuran volume yang tidak selalu terkait dengan terjadinya biaya. Yang ketiga itu data pengendalian oleh AP terlalu ringkas berupa data keuangan yang tidak mudah diinterpretasi oleh manajer tingkat operasi dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat itu penyimpanan pengeluaran tidak memberikan informasi yang mampu membantu manajer mengidentifikasikan penyebabnya. Yang kelima yaitu alternatif solusi perhitungan WIKIA dan AP berbasis aktivitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.